Suara Ibu jelas ya? Jelas, Bu. Kedengeran nggak? Jelas ya. Nah, seperti biasa kita perkuliahan melalui Zoom. Kemudian nanti ada tugas. Nah, cuman ada yang berbeda sedikit dari yang sudah dilakukan. Nanti ada tugas presentasi. Nah, tugas presentasi. Tetapi kalau satu persatu presentasi secara apa namanya? Secara langsung nanti waktunya kan nggak cukup. Jadi presentasi dilakukan per kelompok tetapi direkam. Nah, mungkin pernah juga ya dapat tugas gitu ya. Nah, rekamannya entah bisa melalui Zoom atau Google Meet, terserah yang mana aja yang memudahkan. Setiap anak di dalam kelompok harus ikut berbicara. Nah, tetapi jangan lupa kalau menggunakan fasilitas apa Google Meet atau Zoom atau apa saja, namanya jangan lupa ditulis ya di masing-masing ini ya. Jadi kan videonya namanya harus sesuai dengan nama mahasiswanya dan NIM-nya ya, supaya saya mudah menilainya. Paham nggak? Misalnya Mahendi Alvinas, NIM-nya berapa, ditulis ya di rename-nya itu di name-nya ya. Jadi ada yang nggak ditulis, udah gitu cuma nama panggilan ya, saya susah nyarinya di DPNA-nya nanti ya. Kemudian seperti biasa keaktifan di kelas ya. Misalnya begini ya, misalnya ada yang bilang, saya juga nggak aktif tapi dapat A, yaitu terserah ya, tapi maksud Ibu kalau aktif di kelas itu melatih kalian untuk berbicara, melatih kalian mengungkapkan pendapat, ya, melatih kalian untuk konsentrasi ya. Nah, jadi jangan sungkan-sungkan untuk aktif kalau ditanya, misalkan nggak ditanya juga kalau nggak ngerti ya tanya gitu ya. Jadi mata kuliahnya persamaan diferensial ya. Nah, persamaan diferensial ini yang ngajar 3 orang, ada Ibu, ada Pak Sarino, ada Pak Antoni Costa. Nah, nanti di antara 3 orang ini kan seperti biasa ya, 5 kali pertemuan di awal, di tengah, di akhir. Untuk 5 pertemuan di awal itu dengan Ibu, berikutnya Pak Antoni Costa ya, Rizal ingetin, 5 pertemuan berikutnya Pak Antoni Costa, 5 pertemuan terakhir Pak Sarino. Ya. Nah, sebetulnya ya, kalau misalnya ada komplain dari mahasiswa, kok nggak nyambung ya ininya? Nah, sebetulnya bukan nggak juga sih, nggak juga nggak nyambung, pasti nyambung gitu. Materinya itu pasti antara satu dengan yang lainnya pasti nyambung. Nah, cuman kalau ada memang ada yang kalian ada yang nggak paham, ya ditanya, ya jangan diam aja. Jadi materinya itu pasti nyambung. Kecuali kalau misalnya kayak gini ya, kayak Ibu ini kan satu topik aja nih tentang persamaan diferensial. Cuma nanti ada yang persamaan diferensial biasa, istilahnya ya persamaan diferensial parsial. Pak Sarino bagian aplikasinya. Nah, sebenarnya harus nyambung dan harus saling terkait. Kalau memang ada yang merasa bingung, tanyakan sama dosennya. Jadi jangan bingung di bawah sendiri ya. Jadi poinnya apa? Misalnya tadi Ibu omongin apa? Bahwa persamaan terbentuk karena adanya fenomena alam yang diamati. Atau persamaan ya, persamaan-persamaan matematika itu muncul umumnya karena ada fenomena alam yang diamati, yang kemudian direpresentasikan dengan persamaan tersebut. Oke, misalnya apa contohnya tadi? Contohnya apa tadi yang Ibu omongin tadi? Parabola, Bu. Ya, gerak parabola ya. Gerak parabola. Itu dinyatakan dengan apa namanya? Posisi benda itu terhadap bidang datar itu biasanya dinyatakan dengan apa? Persamaan apa? Persamaan apa? Gerak parabola tadi biasanya direpresentasikan yang persamaan apa? Yang lain boleh bantu? Persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat ya. Nah, jadi sambil ditulis, sambil Ibu ngomong sambil ditulis. Ya. Nah, jadi itu ya. Jadi maksudnya menyelesaikan persoalan dengan persamaan diferensial biasa artinya bukan hanya sekedar kita tahu konsepnya aja, ya. Bukan sekedar kita tahu konsepnya. Tetapi kita harus juga paham penggunaannya.
penggunaan dari persamaan diferensial biasa. Karena kamu bukan orang sains, ya. Bukan orang sains yang hanya paham tentang tentang penurunannya aja, ya. Kalau saya latar belakangnya matematik itu ibu bicara tentang definisi, teorema, ya, bagaimana membuktikan teorema itu. Nah, tapi sebagai orang teknik kamu juga harus paham bagaimana penggunaannya, ya. Tetapi tentunya sebelum digunakan harus paham dulu konsepnya, ya. Kemudian yang kedua, memahami tentang konsep dasar persamaan diferensial parsial. Nah, jadi ada yang biasa, ada yang parsial, ya. Ada persamaan diferensial biasa, ada persamaan diferensial parsial. Nah, dan juga sama dengan yang persamaan diferensial biasa tadi, adalah menyelesaikan persoalan dengan persamaan diferensial parsial. Jadi sama bagaimana menggunakan persamaan diferensial parsial itu dalam menyelesaikan masalah-masalah teknik, khususnya teknik sipil, ya. Nah, intinya cuma dua aja, ya, gampang ya. Belajarnya cuma dua aja, biasa sama parsial. Ya. Nah, kemudian yang dua ini di breakdown bagaimana cara untuk mencapai yang dua ini adalah dengan menguraikannya menjadi topik-topik kuliah, topik-topik materi perkuliahan. Misalnya pertama nih, kita belajar dulu tentang konsep penyelesaian persamaan diferensial biasa. Kemudian kita mengenal jenis-jenis persamaan diferensial. Ya, jadi kalau Ibu nanti di pertemuan pertama kita belajar konsep, kemudian belajar juga sedikit metode penyelesaian. Kemudian yang pertemuan kedua pertemuan kedua membahas tentang bagaimana tipe dan metode penyelesaian dari beberapa jenis persamaan diferensial biasa. Kemudian nanti kalau memang sudah selesai, pertemuan 3 dan 4 membahas persamaan diferensial parsial. Kemudian pertemuan yang kelima itu ada evaluasi. Tetapi yang paling penting adalah Ibu menilai pada saat presentasi. Apa yang Ibu nilai? Yang Ibu nilai adalah bagaimana cara kamu menjelaskan. Tidak dengan membaca. Nah, ya. Ibu sudah contohkan tadi apa bedanya membaca dengan menerangkan. Kalau Ibu cuma membaca, tadi Ibu cuma bilang gini aja, mahasiswa memahami tentang konsep dasar persamaan bla bla bla. Nah, tapi Ibu nggak bilang gitu kan? Ibu menerangkan bahwa bahwa persamaan ini terbentuk karena ada fenomena yang diamati dan memang matematika itu kan suatu bahasa ya, suatu model, suatu representasi dari suatu kondisi ya, kemudian direpresentasikan dengan fungsi ya, dengan persamaan gitu kan. Nah, jadi persamaan diferensial biasa juga digunakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan khususnya terkait pada bidang teknik. Nah, kemudian selanjutnya nanti Pak Anton akan menerangkan persamaan diferensial biasa orde 2. Nah, jadi kalau Ibu fokus di orde 1. Nanti Pak Anton menjelaskan persamaan diferensial biasa orde 2 ya. Kemudian nanti Pak Sarino menjelaskan tentang aplikasinya pada bidang teknik sipil khususnya. Nah, dasarnya kalian nanti adalah di Ibu. Jadi kalian tuh paham apa itu persamaan diferensial, bagaimana kaitan dengan mata kuliah sebelumnya. Nah, kalau mata kuliah sebelumnya kaitannya adalah dengan kalkulus. Kalau yang kedua kan aljabar linier ya, kamu belajar ya. Nah, sebetulnya dasarnya aljabar linier juga dari kalkulus, itu ada turunan integral juga waktu kita bicara kalkulus vektor ya, ingat ya. Nah, di sini juga dasarnya persamaan diferensial itu harus ingat-ingat kembali tentang kalkulus. Tentunya dari namanya aja kalian udah bisa nebak kan, persamaan diferensial turunan, berarti kalian akan mengingat-ingat lagi mengenai turunan. Nah, tetapi tidak cukup hanya sebatas turunan. Ya, kalian juga harus ingat lagi masalah tentang integral, karena namanya persamaan diferensial itu kaitannya adalah dengan turunan dan integral, bahkan nanti dengan deret juga. Nah, itu ya, itu adalah terkait dengan mata kuliah. Bukunya apa? Bukunya itu
Bisa kalau yang punya buku parsel kemarin bisa dilanjutkan. Ada di buku parsel tapi di jilid 2 kalau persamaan diferensial. Ya. Ada buku Erwin Kreyszig juga, ada buku Castrot. Nah, seperti biasa kalau yang mau mudah mempelajarinya itu Castrot ya. Castrot itu dia sistematis ya. Enak itunya tahapan-tahapannya. Kemudian juga Ibu pakai juga dari ini yang keempat ini ya, cuma saya nggak pakai lagi nih yang modul perkuliahan dari MIPA matematika ya. Yang Ibu banyak pakai ini 1, 2, 3 ini. Nah, jadi itulah ya. Tapi sebetulnya di internet banyak, asalkan kalian juga harus punya textbook untuk membandingkan ya. Jangan sampai nanti asal mengambil sumber dari internet. Nah, untuk penilaian ada tugas, evaluasi, dan presentasi per kelompok ya. Tugasnya ini ada banyak soal-soal nanti ya, Ibu share. Nah, silakan aja ngerjakan, yang nggak usah tunggu disuruh dikumpulin ya. Kerjakan aja, nanti ya kalau disuruh jelaskan pada saat tatap muka begini ya harus bisa intinya gitu ya. Intinya kalaupun nggak disuruh ngumpulin ya kalau ditanya bisa ya. Nah, jadi mengenai topik tadi sudah Ibu kasih tahu ya. Ada 4 topik yang akan Ibu coba sampaikan. Ada persamaan diferensial biasa. Persamaan diferensial biasa orde 1, ya, konsep dasarnya, metode penyelesaiannya, dan metode penyelesaian persamaan diferensial parsial. Kita mulai dengan yang pertama nih, konsep dasar dan metode penyelesaian persamaan diferensial orde 1. Jadi ada yang Ibu sampaikan di persamaan diferensial biasa ya. Jadi bisa juga disebut persamaan diferensial atau saya tambahkan biasa di sini. Kenapa ada biasa? Karena ada yang parsial. Kalau saya sebutkan biasa, ya berarti persamaan diferensial biasa. Kalau persamaan diferensial parsial, ya berarti disebut persamaan diferensial parsial atau bahasa Inggrisnya parsial differential equation. Kalau ini ordinary differential equation. Atau ada juga yang menyebut elementer ya. Elementer atau apa gitu bahasa ada textbook yang menyebutkan bukan ordinary. Nah, kemudian metode penyelesaian persamaan diferensial orde 1. Jadi kita bicara apa itu persamaan diferensial, kemudian bagaimana cara menyelesaikannya. Ya. Apa itu penyelesaian dari persamaan diferensial, kamu juga harus tahu. Nah, bagaimana cara menyelesaikan persamaan diferensial biasa orde 1 ya. Di sini ada persamaan diferensial biasa orde 1. Kenapa ada orde 1? Karena ada orde 2, orde 3 dan seterusnya. Apa itu orde 1 nanti kita pelajari. Nah, persamaan diferensial biasa orde 1 itu terbagi menjadi beberapa jenis. Ya. Terbagi menjadi beberapa jenis penyelesaian metode penyelesaiannya. Jadi terbagi menjadi beberapa jenis metode penyelesaian. Ada yang pertama dengan integral langsung, ada dengan pemisahan variabel, ada dengan substitusi kalau dia disebut PD eksak, ada juga penyelesaian persamaan homogen dengan substitusi Y sama dengan Vx, persamaan linear penggunaan faktor integrasi, dan persamaan Bernoulli. Jadi jenis-jenis penyelesaiannya ini biasanya tergantung daripada jenisnya, jenis daripada persamaan diferensialnya. Ya. Nah, tapi yang harus kamu ketahui terlebih dahulu adalah apa yang dimaksud dengan persamaan diferensial. Ya, apa yang dimaksud dengan persamaan diferensial? Kamu sendiri sudah pernah belajar apa itu diferensial, apa itu turunan. Ya, waktu belajar kalkulus ya. Bahkan Ibu pernah menyinggung mengenai konsep dasar turunan. Dari mana asal mulanya turunan itu? Adalah dari konsep perhitungan apa? Apa? Limit, betul ya. Masih ingat tadi. Dari konsep limit. Konsep limit sendiri itu muncul karena ada persoalan apa? Persoalan mengenai apa? Di antaranya. Persoalan apa?
Mencari Pembulatan bukan, Bu? Kedekatan. kemarin ya waktu kaitannya dengan turunan, waktu kita bicara konsep limit itu, perhitungan limit itu muncul karena kita ingin mencari apa tuh? Mencari apa? Kecenderungan Kecenderungan apa? mendekati yang mana mungkin. Ya, kecenderungan, pendekatan, oke lah. Tapi dalam hal apa? Dalam kasus apa? Dalam kasus mencari apa tuh kita kemarin bicara perhitungan limit? Ada dua contoh yang Ibu contohkan. Mencari apa? Kecepatan sesaat dan satu lagi apa? Kemiringan garis singgung ya. Ingat nggak? Lupa lagi. Ya, waktu kita bicara tentang kecepatan sesaat, berarti kita mencari waktu yang seminimal mungkin kan? Kalau kita berbicara jarak ya, berbicara jarak dan waktu yang seminimal mungkin. Karena kecepatan itu terjadi pada waktu satu objek melewati satu titik. Berapa kecepatannya? Tapi kalau kita menghitung kecepatan objek itu dari titik A ke titik B, sekecil apapun jaraknya, kita tidak mengatakan yang kecepatan sesaat, tapi kecepatan rata-rata. Kan selisih jarak dibagi selisih waktu, kan kecepatan itu ya. Kecepatan itu kan perubahan jarak dibagi dengan perubahan waktu. Muncullah kecepatan. Nah, tapi kalau kita mau mencari kecepatan sesaat di satu titik, berarti kita harus meminimumkan jarak dan meminimumkan meminimumkan jarak dan waktu yang sekecil-kecilnya. Nah, itulah yang kita gunakan delta T menuju 0 ya. Selisih jarak menuju delta T-nya harus menuju 0, artinya sekecil mungkin, nggak ada jarak dan nggak ada waktunya. Nah, sehingga kemudian kita menggunakan limit di situ ya. Dari limit itulah kemudian muncul rumus-rumus turunan fungsi. Nah, kalau lupa boleh lihat lagi kalkulusnya. Waktu Ibu bicara tentang konsep dasar turunan, itu mencari kecepatan sesaat dan mencari kemiringan garis singgung. Nah, ya, itu sudah kamu pelajari. Secara mudahnya, kamu mempelajari rumus-rumus dasar turunan satu fungsi. Ya, jadi nggak usah lagi kamu uraikan dari limit. Pernah nggak? Kan pernah Ibu contohkan untuk X pangkat N dicari dari limit ya. Nah, kalau lupa buka lagi lah ya. Nah, itu kan Ibu bilang, kebayang nggak kalau nggak ada rumus turunan, kamu harus cari satu persatu turunannya dari limit. Kan susah. Nah, tetapi kita bersyukur bahwa ilmuwan sebelumnya itu sudah menemukan rumus-rumus dasar untuk turunan. Contoh misalkan X pangkat N itu rumusnya apa? Turunan X pangkat N. N dikali X pangkat N kurang 1. Iya, N dikali X pangkat N min 1. Rumus dasar turunan. Nah, demikian juga untuk fungsi eksponensial. E pangkat AX. Berarti turunannya apa? Kalau E pangkat AX, eksponensial turunannya apa? Lupa AE lagi. pangkat AX, Apa? Bu. AE pangkat AX, Bu. Iya, AE dikalikan pangkat AE pangkat AX. Siapa yang jawab barusan? Yang jawab Yadi. barusan? Hah? Yadi, oke. Yadi, Bu. Ya, oke, sip. Ya. Jadi harus ada pemain baru dong selain Yadi, Lintang ya. Masa pemainnya itu aja? Ya, yang lainnya semangat ya. Karena Ibu bilang juga, walaupun misalnya kamu punya anggapan, biarin aja, ntar juga nilainya A. Jangan gitu ya, balik-balik nanti kembalinya ke diri kalian sendiri. Kalau kalian berani bicara, berani mengeluarkan pendapat, berani untuk berinteraksi, berkomunikasi, nanti kebaikannya insya Allah balik ke diri kalian sendiri. Ya, belajar bicara. Ya, oke. Jadi yang biasa Ibu dengar tuh suaranya ya di Lintang, siapa lagi ya? Wensen, ya nggak Wensen?
si apa tuh namanya, Rio gitu kan ya, Alif, Rizal lah, yang lain harus semangat ya. Kalau yang nggak kesebut tadi maaf, kalau yang aktif tapi nggak kesebut. Yang lainnya jangan mau kalah ya. Oke, jadi kembali lagi bahwa turunan itu pernah kalian pelajari di kalkulus ya, turunan suatu fungsi. Kita buka slide selanjutnya. Nah, ini dia. Saya mau screenshot dulu ya, Pak Sarino nanya. Oke, saya mau screenshot dulu. Ya, aja. Nah ya, jadi tadi yang seperti Ibu omongin bahwa kalian sudah kenal turunan fungsi ya. Contoh misalkan Y sama dengan X kuadrat ditambah sin X. Apa turunannya? Yuk. Masa harus Ibu panggil? Apa turunannya? Wenson aja, Wenson. Turunan X kuadrat sin X apa, Wenson? Dalam kurung X kuadrat plus sin X dikali dengan turunan di dalamnya, Bu. Ini turunan X kuadrat sin X. Apa dia turunannya? Ya, turunannya jadinya X kuadrat plus sin X dikali ke sama 2X plus cos X. Salah. Itu menurut Wenson. Menurut yang lain? Menurut yang lain gimana? Ayo. Betul apa betul? D per dx x kuadrat plus D per dx sin X menjadi 2X plus cos X. Iya, Begitu, siapa? Ya, siapa Rizal, Bu. jawabnya? Rizal, Bu. Nah, iya. Yang lain setuju nggak? Atau ada yang punya pendapat lain? Anissa Susila Putri Sarelda. Nisa, betul nggak Nisa? Anissa dengar nggak Ibu? Betul, Bu. Betul nggak yang dijawab Rizal? Hah? Betul, Bu. Betul ya. Jadi turunannya itu adalah ini. 2X ditambah cos X. Kenapa X kuadrat turunannya 2X? Ya tadi pakai rumus X pangkat N tadi kan? Nah, pakai rumus X pangkat N ya. Bahwa turunannya X pangkat N dikali X pangkat N min 1. Sin X turunannya apa? Turunannya cos X. Dari mana? Dari pembuktian turunan fungsi trigonometri. Nah, sekarang ini kalau X sin X, gimana caranya? Ayo, pakai apa? Ini udah ada sih jawabannya. Cuma saya pengen tahu ini pakai apa nih, caranya gimana? Pakai UV, Bu. Pakai UV. Ya, udah ada ya slide-nya di kamu ya. Cuma saya tutup-tutupin ya. Tapi nggak apa-apa lah. Ini apa namanya, pakai apa? Pakai rumus perkalian fungsi ya. Perkalian fungsi turunan dari perkalian fungsi. Ya, jadi kita turunkan satu persatu. U aksen V ditambah U V A aksen ya. Kalau yang lupa boleh ini apa, lihat lagi kalau yang lupa ya. Nah, jadi itulah yang Ibu bilang, Ibu contohkan bagaimana cara menjelaskan. Nah, ini balik lagi ke tugas nanti pada saat presentasi. Pada saat menjelaskan jangan membaca. Nah, misalnya kalau membaca nih, Y sama dengan X sin X, Y aksen sama dengan sin X ditambah X cos X. Misalkan U sama dengan X, Y V sama dengan sin X. Nah, itu namanya membaca. Kalau menjelaskan cukup kasih tahu bahwa Y sama dengan X sin X adalah perkalian dua buah fungsi, sehingga dalam menyelesaikan turunannya itu dengan rumus U. Y aksen sama dengan U aksen V ditambah U V aksen. Di mana U aksen itu adalah 1. U adalah X, U aksen adalah 1, V adalah sin X, V aksennya adalah cos X. Sehingga hasilnya adalah begini. Nah, itu cara menjelaskan. Ya. Jadi kalau nanti ada tugas presentasi, saya tidak mau membaca, tapi menjelaskan. Nah, demikian juga yang ini. Ini kalau di slideshow bisa ya. Tapi udahlah. Ini kamu mau di slideshow apa diinin aja? Diinin aja ya.
Nah, ini saya taruh di atas saja. Oke. Nah, ini ya. Nah, ini juga sama. Ini juga merupakan pembagian double fungsi. Caranya ya pakai rumus ini ya, U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Nah, ini yang kamu pelajari pada waktu kalkulus adalah mencari turunan fungsi. Ya. Nah, gunanya kertas sama pensil kamu tuh, kamu orek-orek sendiri, benar apa enggak gitu. Sambil dengerin Ibu ngoceh tuh kamu tuh orek-orek sendiri nah di kertas. Jadi mata nggak ngantuk karena tangannya ikut kerja. Kalau cuma ngeliatin aja di layar ya, nanti lama-lama ngantuk. Nah, jadi kalau kalau yang kamu pelajari di kalkulus adalah mencari turunan suatu fungsi. Nah, sekarang apa yang dipelajari di dalam persamaan diferensial? Nah, ya, nanti boleh orang-orangnya dilanjutkan, kita lihat dulu. Nah, atau kita lanjutkan dulu mengenai turunan ya. Jadi kalau tadi di slide yang sebelumnya tadi turunan pertama. Nah, selain turunan pertama ada turunan kedua juga. Turunan kedua adalah turunan dari turunan pertama. Jadi kayak misalkan ini 1/X, turunan keduanya minus 1/X kuadrat. Ya enggak? Diturunkan lagi jadi 2/X pangkat 3 dan seterusnya. Ini adalah turunan pertama Y terhadap X, turunan kedua Y terhadap X, turunan ketiga Y terhadap X, dan seterusnya. Jadi selain ada turunan pertama, ada turunan kedua. Selain turunan pertama, turunan kedua, ada juga turunan sebagian, yang disebut juga turunan parsial. Ya, disebut juga turunan parsial. Turunan parsial itu kita lakukan kalau misalnya fungsi itu mengandung dua variabel bebas. Ya, Ibu ulang, turunan parsial itu dilakukan kalau suatu fungsi mengandung lebih dari satu variabel bebas. Ya. Contoh misalkan kita punya fungsi U yang merupakan fungsi dari variabel bebas X dan Y. Maka terhadap U ini bisa kita lakukan turunan parsial atau turunan sebagian. Udah pernah belajar loh ya turunan parsial ya? Udah ya? Udah rasanya ya. Waktu belajar kalkulus vektor kan ada do U. Ya, ada do U, do V ya. Nah, jadi turunan parsial itu turunan sebagian dari fungsi yang mengandung lebih dari satu variabel bebas. Contoh misalkan ini. U sama dengan X kuadrat tambah 3XY min E pangkat 2X plus 3Y. Misalnya kita mau turunan parsial terhadap X, hanya terhadap X aja. Si Y ini kita anggap sebagai konstanta, kita anggap sebagai bilangan. Sehingga hasilnya adalah do U do X-nya adalah 2X ini ditambah 3X, ditambah 3Y, kenapa 3Y? Karena si Y ini kita anggap sebagai angka, sama posisinya dengan 3. Kalau cuma 3X aja turunannya apa? 3 kan ya? Kalau cuma 3X Iya, aja kan Bu. itu 3. Nah, ini si Y-nya ikut-ikut kita anggap sebagai angka. Jadi turunannya adalah 3Y. Nah, yang ini sama si Y-nya ini kita anggap sebagai angka juga. Jadi kan kalau misalkan ini kan bisa kita tulis E pangkat 2X dikali E pangkat 3Y ya. Kalau pangkatnya jumlah kan berarti kali ya. E pangkat 2X dikali E pangkat 3Y. Berarti yang diturunin E pangkat 2X-nya aja. Turunan dari E pangkat 2X adalah 2E pangkat 2X kan. Nah, udah itu bisa kita tulis lagi kayak gini. Min 2E pangkat 2X plus 3Y. Jadi bisa kita pisahin dulu nih kalau kamu bingung ya. Kalau kamu bingung bisa kita pisahin dulu jadi E pangkat 2X dikali E pangkat 3Y. E pangkat 3Y-nya kan tetap karena bilangan. Jadi yang diturunin cuman E pangkat 2X aja. Turunannya adalah 2E pangkat 2X dikali E pangkat 3Y. Tulis deh kalau bingung. Kalau bingung boleh ditulis. E pangkat 2X ditambah 3Y itu sama dengan E pangkat 2X dikali E pangkat 3Y. E pangkat 2X-nya diturunin jadi 2E pangkat 2X. Ya. E pangkat 3 ini kan tetap. Jadi hasilnya E pangkat 2E pangkat 2X dikali E pangkat 3Y.
E pangkat 2X dikali E pangkat 3Y-nya bisa kita tulis lagi kayak gini. Jadi hasilnya min 2 E pangkat 2X plus 3Y. Kalau ada yang bingung, tanya ya. Ya, jadi jangan jadi alasan ngajar online kalian bingung ya. Ibu nggak mau dengar lagi bingung ya. Bingung ya nanya ya. Kalau bingung ya nanya sama dosennya. Kecuali kalau kamu udah bingung sama dosennya dicuekin. Tapi ya juga jangan sekali dicuekin udah baper ya. Nah, tanya lagi, tanya ya. Jadi jangan jadi alasan ya. Jadi kalau nggak nanya, kalau nggak ngerti tanya. Saya nggak apa-apa di sela di apa namanya di tengah-tengah saya menjelaskan kalau kaitannya mau bertanya. Ini kamu kan online ya, belum ngerasain offline ya. Saya kalau ngajar offline ini kadang-kadang ngajar mahasiswa kayak ngajar anak TK, ngajar SD. Kalau nggak TK mungkin lah ya, masih belum terlalu. Kayak ngajar anak SD, ribut aja kadang-kadang. Ada juga tuh yang senang ngoceh tuh. Kadang-kadang kita nerangin ikut pula ngoceh di belakang, tapi ada cuma 1-2 orang. Nah itu kadang-kadang saya suka kesel ya, keselnya bukan apa-apa. Saya ngomong di belakang ngomong, kalau mau gantian saya duduk yang di belakang ngomong. Itu kalau kalian sedang di kelas ya. Tapi kalau ini kan sendiri-sendiri nggak ada teman ngobrol ya. Nah cuman jangan nggak ada teman ngobrol, kamu juga jadi ngantuk. Kalau bingung tanya ya. Kalau bingung langsung tanya. Kalau saya ada salah dalam menghitung, kamu ragu-ragu, kayaknya ibu salah deh. Nah langsung di-cut ya, nggak apa-apa. Nah jadi balik lagi ke tadi bahwa itu hasilnya. Kemudian bagaimana kalau parsial terhadap Y? Parsial terhadap Y berarti ini, kenapa nggak kita tulis lagi X kuadratnya ya? Kenapa kalau parsial terhadap Y, X kuadratnya hilang ya? Kenapa? Kenapa? Karena nggak ada variabel Y di situ, Bu. Ya, karena dia diperlakukan sama dengan Konstanta. konstanta, sama dengan angka. Turunan angka kan 0 ya. Jadi X kuadrat ini 0, di sini nggak kita tulis turunannya. Kemudian 3X-nya juga sama, turunannya apa? 3X berarti kan? Kemudian ini juga sama. Tapi yang ini yang tiganya, yang 3Y-nya yang kita turunin. Jadi minus 3 E pangkat 2X plus 3Y. Nah ini namanya turunan parsial. Nah, berdasarkan contoh-contoh di atas, maka apa yang bisa kita lihat? Kita lihat di sini kita punya persamaan yang baru dari hasil turunan suatu fungsi. Misalnya fungsi kita adalah Y sama dengan fungsi kita tadi misalnya Y aksen sama dengan 1/X. Maka dengan cara menurunkan dia 1 kali ya menjadi Y double aksen ini, kita mendapatkan suatu persamaan yang baru. Apa persamaannya? Y double aksen atau D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan minus 1/X kuadrat. Nih ya, atau ditulis kayak gini nih. D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan minus 1/X kuadrat. Diturunkan lagi kita dapat Y triple aksen ya, atau ditulis D pangkat 3Y per DX pangkat 3 seperti ini. Itu adalah 2/X pangkat 3. Kita lihat di sini bahwa kita punya persamaan-persamaan baru dari hasil menurunkan suatu fungsi. Ya, perhatikan kita punya persamaan baru dari hasil menurunkan suatu fungsi atau suatu persamaan. Contohnya juga di sini kita punya persamaan U sama dengan X pangkat kuadrat bla bla bla, kita punya dua persamaan baru, yaitu do U per do X sama dengan bla bla bla, do U per do Y sama dengan bla bla bla. Jadi di sini suatu persamaan dapat terbentuk dengan cara menurunkan suatu fungsi. Jadi kita bisa punya persamaan baru dengan cara kita menurunkan suatu fungsi atau persamaan. Persamaan yang terbentuk dari turunan fungsi dengan satu variabel bebas disebut persamaan diferensial biasa atau disingkat menjadi PDB. Jadi persamaan yang terbentuk dengan cara menurunkan suatu fungsi yang mengandung satu variabel bebas disebut PDB. Nah, azannya berhenti dulu sebentar, boleh sambil dibaca slide-nya yang sudah dibagiin. Kita break dulu sebentar. Oke, jadi tadi kita lihat bahwa kita punya persamaan-persamaan baru dengan setelah kita membuat turunan suatu fungsi. Kalau
kalau dia hasil turunan dari fungsi yang memuat satu variabel bebas, kita sebut sebagai persamaan diferensial biasa. Jadi secara secara tidak langsung, secara apa ya? Maksudnya dengan kita tadi sudah membuat persamaan-persamaan diferensial. Ini persamaan diferensial, persamaan diferensial, persamaan diferensial yang disebut persamaan diferensial biasa. Dan yang ini disebut persamaan diferensial parsial. Karena apa? Karena ini kita peroleh dari hasil menurunkan suatu fungsi yang mengandung lebih dari satu variabel bebas. Disebut persamaan diferensial parsial atau disingkat menjadi PDP. Nah, kalau kita lihat secara definisi, maka persamaan diferensial adalah persamaan yang melibatkan variabel-variabel tak bebas dan derivatif-derivatifnya terhadap variabel-variabel bebas. Jadi di dalam persamaan diferensial, ya, melibatkan itu artinya di dalam persamaan itu, ya, di dalam persamaan itu ada variabel-variabel tak bebas, ya. Kalau kita bicara tadi dy per dx, berarti variabel tak bebasnya kan y. Ya, variabel bebasnya adalah x. Ya, sehingga kita dapatkan turunan variabel tak bebas terhadap variabel bebas, turunan y terhadap x. Dan derivatif-derivatifnya dan turunan-turunannya terhadap variabel-variabel bebas. Jadi kalau kita bicara y sebagai fungsi daripada x, ya, maka kita dapatkan turunan y terhadap x, ya, turunan y terhadap x. Jadi di dalam persamaan diferensial itu ada variabel tak bebas dan ada turunannya terhadap variabel bebas. Contoh misalnya yang ini, ya. X kuadrat D kuadrat Y per DX kuadrat minus 6X DY per DX sama dengan 0. Nah, di sini kita lihat variabel tak bebasnya adalah Y. Kenapa? Karena di sini kita ada turunan Y terhadap X. Ya. Ada bentuk turunan Y terhadap X. Kemudian di sini juga DY per DX sama dengan E pangkat X ditambah sin X. Nah, variabel bebasnya X, variabel tak bebasnya Y. Kenapa variabel tak bebasnya Y? Karena turunan variabel bebas terhadap turunan variabel tak bebas terhadap variabel bebas. Ya, dy per dx. Jadi y-nya itu adalah variabel tak bebasnya. D kuadrat Q per dt kuadrat. Nah, ini variabel tak bebasnya adalah Q, variabel bebasnya adalah T. D kuadrat do kuadrat V per do x kuadrat. Ini turunan persamaan diferensial parsial, di mana variabel bebasnya adalah x, variabel tak bebasnya adalah V. Jadi kalau kita lihat definisinya, persamaan diferensial adalah persamaan yang melibatkan, atau biasa juga ada textbook yang menyatakan persamaan yang mengandung, atau persamaan yang melibatkan, persamaan yang mengandung variabel-variabel tak bebas dan turunan-turunannya terhadap variabel bebas. Jadi di situ ada variabel tak bebas dan ada turunannya terhadap variabel bebas. Atau dengan kata lain, ya, persamaan diferensial adalah persamaan yang mengandung turunan suatu fungsi. Nah, kalimat sederhananya gitu. Persamaan diferensial itu adalah suatu persamaan yang mengandung turunan suatu fungsi. Jadi di dalam persamaan itu ada bentuk turunan suatu fungsi. Kayak contoh tadi gini kan, ini persamaan diferensial, di mana persamaan diferensial ini adalah persamaan yang mengandung turunan suatu fungsi. Bentuk turunannya apa? Bentuk turunannya tentunya seper X. Seper X ini adalah turunan dari suatu fungsi, ya kan? Ini juga minus Y D kuadrat Y per DX kuadrat. Ini adalah persamaan diferensial yang mengandung turunan suatu fungsi. Turunannya apa? Bentuk turunannya tentunya minus seper X kuadrat. Ya, jadi cirinya persamaan diferensial itu adalah persamaan yang mengandung turunan suatu fungsi. Nah, ya, boleh kamu catat, persamaan diferensial adalah persamaan yang mengandung turunan suatu fungsi. Dan penyelesaian dari persamaan diferensial itu adalah fungsi asalnya, fungsi asal yang turunannya ada di persamaan tersebut. Nah, itu ya. Jadi mencari penyelesaian dari persamaan diferensial adalah kita mencari fungsi yang turunannya ada di persamaan diferensial tersebut. Itu yang dimaksud dengan mencari penyelesaian dari persamaan diferensial. Ya.
Jadi itu definisi dari persamaan diferensial dan apa yang dimaksud dengan penyelesaian persamaan diferensial. Jadi persamaan diferensial adalah persamaan yang mengandung turunan suatu fungsi, dan penyelesaian dari persamaan diferensial adalah kita mencari fungsi asal yang turunannya ada di persamaan diferensial tersebut. Kebayang ya apa hubungannya dengan turunan dan integral? Nah, berarti kalau kita nyari fungsi asalnya, berarti kita cari integralnya kan, kebalikannya ya. Nah itulah, jadi di dalam mata kuliah ini kamu akan berkutat dengan turunan dan integral. Walaupun nanti ada cara-cara lain juga selain dengan cara integral. Nah, persamaan diferensial tadi disingkat PD diklasifikasikan menjadi dua tadi ya, ada biasa, ada parsial, tadi udah Ibu jelaskan. Kemudian kita lihat ada istilah-istilah dalam persamaan diferensial. Ada yang disebut dengan orde dan ada yang disebut dengan orde dan degree atau derajat. Ya. Jadi ada istilah orde, nah ini ya, ada istilah orde, ada istilah degree atau derajat. Orde atau ordo ya. Nah, ini harus kamu pahami, orde atau ordo adalah turunan tertinggi dalam persamaan diferensial. Turunan tertinggi dalam persamaan diferensial. Jadi kita lihat di sini turunan tertingginya adalah turunan pertama. Ya kan? Ini persamaannya. Ini persamaannya, turunan tertingginya adalah turunan pertama. Maka ini disebut sebagai orde 1. Dan dia PDB. Kenapa PDB? Karena hanya mengandung satu variabel bebas, yaitu X. Ya. Makanya kita sebut PDB, tidak PDP. PDB orde 1. Ini PDB orde 2. Kenapa? Karena di dalamnya ada turunan tertingginya, turunan kedua. Ini PDB orde 3. Atau ditulis dengan notasi lain bisa kita gunakan aksen, X aksen, mini kuadrat, dan seterusnya. Jadi inilah yang disebut dengan orde. Jelas ya? Jadi orde itu adalah turunan tertinggi yang ada pada persamaan diferensial. Turunan tertinggi yang ada di persamaan diferensial. Nah, sekarang ada istilah derajat atau degree. Derajat atau degree. Apa itu derajat atau degree? Perhatikan, derajat atau degree adalah pangkat turunan tertinggi. Pangkat tertinggi dari turunan tertinggi. Ya. Pangkat tertinggi dari turunan tertinggi suatu persamaan diferensial. Kita lihat contohnya di sini. Ini kita sebut sebagai derajat 1 atau derajat 2 nih pada persamaan diferensial ini. Derajat Kita 2, Bu. Nah, kenapa derajat 2? Tadi istilahnya adalah pangkat dari turunan tertinggi, jangan salah. Kita cari dulu turunan tertingginya, turunan keberapa? Turunan tertingginya turunan keberapa nih? Yo, Lintang, turunan tertingginya turunan keberapa? Maksudnya, Bu? Hah? Turunan yang dari yang mana? Ini dari persamaan Ibu tunjuk ini. Oh, pangkat 1, Bu. Oh, turunan tertinggi. Ini kan turunan pertama. Ini turunan kedua, berarti paling tingginya dari turunan kedua kan? Oh iya. Turunan tertingginya pada persamaan ini adalah turunan kedua. Ini kan turunan kedua dari Y terhadap X. Jadi paling tinggi yang di persamaan ini adalah turunan kedua. Coba Ibu ulang lagi yang tadi orde ya. Mungkin kalian belum terlalu paham. Jadi turunan tertinggi yang ada pada persamaan diferensial. Kita lihat ini ada turunan ketiga. Ini turunan pertama. Berarti paling tinggi turunan ketiga. Karena paling tinggi turunan ketiga kita sebut orde 3. Ini turunan kedua. Nah, karena ini paling tinggi turunan kedua, maka kita sebut orde 2. Ini turunan pertama, kita sebut orde 1. Dan kalau kita kembali lagi ke konsep pengertian persamaan diferensial, apa itu persamaan diferensial? Persamaan diferensial adalah persamaan yang memuat turunan suatu fungsi. Berarti kalau di sini ada simbol turunan kedua, berarti persamaan ini memuat turunan kedua dari suatu fungsi.
Persamaan ini memuat turunan kedua dari suatu fungsi. Persamaan ini memuat juga turunan kedua dari suatu fungsi. Nah, kita lihat turunan paling tertingginya turunan keberapa? Ini memuat turunan ketiga dari suatu fungsi. Paling tinggi adalah turunan ketiga, maka disebut orde 3. Itu pengertian dari orde. Nah, sedangkan pengertian dari derajat itu adalah pangkat dari turunan tertinggi. Nah, di sini turunan tertingginya turunan keberapa nih? Kedua. Pangkatnya pangkat berapa? Turunan kedua ini pangkat berapa? Kalau ini Pangkat 1, Bu. pangkat 1, berarti ordenya orde berapa? Orde 2 derajat 1. Iya, orde 2. Kenapa orde 2? Karena paling tinggi kan orde 2. Di sini kan turunan kedua. Derajatnya 1. Kenapa? Karena di turunan kedua ini dia nggak ada pangkatnya. Kalau ini pangkatnya 2 kan? Nah, sekarang kita lihat yang ini. Kalau nggak paham, tanya ya. Di sini paling tinggi pangkat turunan keberapa nih di sini? Berarti persamaan ini mengandung turunan keberapa? Turunan kedua, Bu. Turunan kedua. Oke, mengandung turunan kedua dari suatu fungsi. Pangkat dari turunan kedua ini pangkat berapa? Pangkat 3, Bu. Pangkat 3. Berarti orde berapa persamaan ini? Orde 2, Orde derajat 2. Derajat? Derajat 3. 3, Bu. Ya, nah seperti itu ya. Orde 2 derajat 3. Nah, sekarang kita cek nih. Coba nomor 1. Orde berapa, derajat berapa? Orde 1 derajat 1, Bu. Orde 1 derajat 1. Kalau Ibu tanya, nomor 1 itu dia mengandung turunan suatu fungsi. Apa bentuk turunannya? Ya, Kan persamaan diferensial tadi persamaan yang memuat turunan suatu fungsi ya. Contoh tadi misalkan kalau Y-nya 1/X, maka Y aksennya minus 1/X kuadrat. Berarti bentuk turunannya adalah minus 1/X kuadrat. DY per DX sama dengan, coba kamu tulis deh. Y sama dengan 1/X, tulis. Oke, sudah. Turunan Y terhadap X-nya apa? DY per DX sama dengan DY per DX sama dengan apa? Apa turunan dari 1/X? Min 1/X pangkat 2. Min apa plus? Min, Bu. Min. Jadi DY per DX sama dengan min 1/X kuadrat. Oke. Berarti kita punya persamaan diferensial, di mana bentuk persamaan diferensialnya itu adalah DY per DX sama dengan minus 1/X kuadrat. Itu persamaan diferensial ya. Persamaan diferensial orde berapa yang kita punya tuh? Orde 2. Yang barusan kamu tulis, orde berapa? Yang turunan hasil tadi, Bu, ya? Heeh. Min X pangkat min 2. Iya, yang tadi yang Ibu suruh tulis tadi kan DY per DX sama dengan minus 1/X kuadrat ya. Iya, Bu. Yang Ibu suruh. Nah, oke. DY per DX sama dengan minus 1/X kuadrat itu adalah suatu persamaan diferensial. Setuju ya? Setuju, karena definisi tadi persamaan diferensial adalah persamaan yang mengandung turunan suatu fungsi. Ya, jadi yang kamu tulis barusan DY per DX sama dengan minus 1/X kuadrat itu adalah persamaan diferensial. Di mana bentuk turunannya adalah sama dengan apa? Yang luas kanan. Apa? Gimana? Min 1/X kuadrat, Bu. Iya, turunannya adalah minus 1/X kuadrat. Nah, persamaan diferensial yang barusan kamu tulis tadi itu orde berapa? Orde 2. Kenapa orde 2? X kuadrat, Bu. Oh, kan Orde 1. orde 1. Kan turunan tertingginya cuman ada turunan pertama, DY per DX sama dengan minus 1/X kuadrat. Jadi orde itu adalah turunan tertinggi yang ada pada persamaan itu.
Kita kan cuma sekali nurunin. Tadi kan misalnya Y-nya ya, Y-nya sama dengan 1/X. Terus Ibu suruh cari kalau turunan pertamanya DY per DX-nya sama dengan apa? Kamu tulis kan, minus 1/X kuadrat. Nah, Ibu tanya, itu persamaan diferensial bukan? Iya, kenapa? Karena dia sesuai dengan definisi tadi, persamaan yang mengandung turunan suatu fungsi. Ibu tanya lagi, bentuk turunannya apa? Minus 1/X kuadrat. Betul. Nah, sekarang Ibu tanya lagi, ordernya order berapa persamaan itu? Order 1. Kenapa? Karena turunan tertingginya adalah turunan pertama. Kita kan cuma sekali nurunin. Ya. Nah, cuma sekali nurunin tadi. Kasus yang ini tadi loh ya, kasus yang baru, bukan kasus yang tadi ada Y aksen minus 1 itu tadi ya, bukan ya, kasus yang tadi kita omongin. Nah, kaitan dengan itu maka Ibu mau tanya nih yang di sini nomor 1. Kira-kira bentuk turunan fungsinya apa nih? Kalau misalnya persamaannya X Y aksen ditambah 2Y kuadrat ditambah 3 sama dengan 0. Bentuk turunan fungsinya apa? Kalau tadi minus 1/X kuadrat ya, tadi soal yang dari Ibu. Sekarang kalau yang ini, bentuk turunannya apa nih? Siapa yang bisa mengubah persamaan ini menjadi persamaan yang kita bisa tahu bentuk turunannya apa? Gimana caranya? Gimana caranya? Kamu oret-oret dulu coba. Y aksen itu bisa kita ubah jadi apa? Y aksen itu sama dengan DY per DX ya. Y aksen sama dengan DY per DX. Coba siapa yang tahu bentuk turunan fungsinya apa? DY per DX sama dengan gimana caranya? Dipindahin ruasnya dulu, Bu. Nah, oke, jadi gimana bentuknya? Berarti DY per DX sama dengan min 2Y kuadrat min 3 per X. Iya, bentar Ibu tutup dulu nih. Ini mana sih? Oke, jadi tinggal dipindahin ruasnya ya. Jadi ini ke sebelah kanan, jadi minus 2Y kuadrat. Jadi DY per DX sama dengan minus 2Y kuadrat minus 3 per X. Nah, itulah turunannya, turunan fungsi yang ada di persamaan diferensial itu adalah min 2Y kuadrat min 3 per X. Ya. Nah, tetapi seperti kalian lihat, tidak semua persamaan diferensial, ya, tidak semua persamaan diferensial dinyatakan secara eksplisit. Eksplisit seperti yang tadi contoh-contoh kita di atas. Nah, ini kan contoh di sini eksplisit, artinya langsung tahu, oh Y aksen sama dengan 1/X, Y aksen minus ini. Ini kan bentuk-bentuk turunannya langsung tahu ya. Nah, ini namanya dinyatakan secara eksplisit. Tetapi banyak persamaan diferensial yang dinyatakan secara implisit. Yang secara implisit yang bagaimana? Yang ini tadi, secara implisit namanya. Tidak jelas bentuk turunannya, tetapi bisa kita cari. Kayak tadi kita cari dengan cara kita pindah ruaskan. Nah, barulah ketemu, oh ini toh DY per DX-nya. Nah, itu, ngerti nggak? Ya. Jadi tidak semua persamaan diferensial itu dinyatakan secara eksplisit sehingga kita tahu bentuk turunannya. Kayak tadi contohnya yang dijawab Lintang tadi, setelah kita pindah ruas baru tahu, oh itu toh bentuk turunannya. Nah, gitu ya. Nah, celakanya ya, banyak persamaan-persamaan diferensial yang dinyatakan secara implisit. Karena apa? Karena tadi fenomena tadi dia rumus-rumusnya itu banyak yang menyatakan yang hasilnya itu adalah persamaan diferensial yang implisit, yang tidak dinyatakan langsung bentuk turunannya. Tapi harus diutak-atik dulu sehingga kita tahu, oh itu toh turunannya. Sama juga kayak gini. Ini juga perlu dipindah ruaskan juga. Jadi D kuadrat T per DX kuadrat sama dengan min Y kuadrat min 2 per X. Nah, kalau kita kembali ke pemahaman order dan derajat tadi, nomor 2 ini order berapa, derajat berapa nih? Order 2 derajat 1, bukan? Ya, order 2 derajat 1.
Yang nomor 3, orde berapa, derajat berapa? Orde 3, derajat 3. Iya, orde 3, derajat 3. Bentar. Ya, oke. Jadi orde 3, derajat 3. Karena pangkat tertinggi, turunan tertingginya turunan ketiga, pangkat dari turunan tertingginya adalah pangkat 3. Ya. Oke, sekarang pertanyaannya, buat apa sih Bu tahu-tahu ini gitu kan? Nah, kembali ke istilah umum, tak kenal maka tak sayang. Ya. Kalau nggak kenal persamaan diferensialnya, nanti kamu nggak tahu cara nyelesainnya. Ya, jadi harus kenalan dulu, harus kenal dulu, karena metode-metode penyelesaiannya itu dihubungkan dengan jenisnya, dengan tipe persamaan diferensialnya. Kalau tipenya ini, cara nyelesainnya kayak gini, gitu kan? Jadi tipe cara penyelesaiannya itu terkait dengan tipenya. Nah, tadi seperti yang Ibu omongin tadi, nanti bagian Pak Anton itu menjelaskan bagaimana penyelesaian persamaan diferensial biasa orde 2. Nah, berarti yang nanti kaitannya dengan yang turunan kedua ini. Begitu ya. Tapi nggak sesulit yang mungkin kamu bayangkan. Mudah aja. Yang penting modalnya integral turunan, itu aja modalnya. Kalau nyelesainnya gampang metodenya. Yang penting modal utamanya itu harus ingat-ingat lagi. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Sebelum Ibu lanjut. Lanjut ya, nggak apa-apa ya. Jam berapa sekarang? Nah, harusnya udah selesai. Ibu minta tambahan setengah jam lagi ya, Bapak ya. Belum lapar ya? Oke. Mungkin minggu depan kan ini barengan sama, oh nggak ada lagi ya. Kamu Rabu cuma 1 mata kuliah ya? 2, Bu. 2 sama apa satu lagi? Rekayasa lalu lintas, Bu. Oke, salutas itu yang harus Ibu kompromi dulu dengan Bu, siapa yang ngajar? Bu Debi, Bu Titi? Bu Debi. Oke, Bu Debi nanti Ibu koordinasi. Ibu Debi bilangnya maunya jam berapa? Bu Debi Jam 8, Bu. jam Oh ya 8 sudah, ada digabung berapa? juga, Bu. Oh, kamu udah bilang Ibu masuk 10.30 gitu ya? Ya. Dan Ibu Oke, ya juga udah. minta digabung aja, Bu, katanya. Oke, nggak apa-apa. Jadi Bu Debi maunya pagi ya? Iya, Bu. Ya udah nggak apa-apa, Ibu siang. Oke, nah apa tadi ya? Oh ya, setengah jam lagi ya, nggak apa-apa ya. Oke, sekarang kita lihat, memang sampai jam 1 kan waktunya ya? 10.30 sampai jam 13 kan ya jadwalnya ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, nah sekarang kita lihat bagaimana membentuk persamaan diferensial. Ya, jadi tadi sampai sini udah paham belum ya? Udah paham belum apa itu persamaan diferensial, apa itu orde, apa itu degree ya? Jadi intinya sampai dengan slide 12 ini kalian harus paham apa itu persamaan diferensial, ya, bagaimana cara mendapatkannya, dan apa itu orde dan derajat. Nah, tambahannya tadi Ibu selenting sedikit mengenai penyelesaian persamaan diferensial. Walaupun nanti kita bahas juga di bawah apa itu penyelesaian dari persamaan diferensial, itu adalah kita mencari fungsi asal yang persamaan, yang turunannya ada di persamaan diferensial. Jadi intinya kita cari pakai integral nanti ya. Nah, tapi sampai slide 12 ini minimal kamu harus tahu apa itu persamaan diferensial, apa itu orde, apa itu derajat. Nah, sekarang kita lihat bagaimana membentuk persamaan diferensial. Ya, tadi persamaan diferensial itu adalah persamaan yang di dalamnya mengandung turunan suatu fungsi. Berarti kita harus cari turunannya, kan gitu ya. Cari turunan variabel bebas, variabel terikat terhadap variabel bebas. Di sini variabel bebasnya X, variabel terikatnya adalah Y. Ya. Boleh sambil diotret, sambil ditulis kembali ya supaya paham. Tuliskan Y sama dengan X ditambah A per X. Ya. Nah, kemudian persamaan ini kita tuliskan juga menjadi X ditambah A dikali X pangkat min 1. Ya, A per X ini bisa kita tulis X pangkat min 1 kan ya. Kemudian kita cari turunannya, dy per dx sama dengan, ya, turunan daripada X apa? 1 kan? Turunan dari AX pangkat min 1 itu adalah min AX pangkat min 2. Sepakat ya? Kalau ada nggak ngerti tanya.
Jadi dy per dx bisa kita tulis 1 min a per x kuadrat. Ya kan? Ibu ulang, y sama dengan a plus a per x, bisa ditulis x ditambah a ini, kita turunkan, turunan x adalah 1, turunan a x pangkat min 1 adalah min a x pangkat min 2, kemudian bisa kita tulis 1 per a per x kuadrat. Sehingga kita punya persamaan diferensial. Apa persamaan diferensialnya? dy per dx sama dengan 1 min a per x kuadrat. ya, kita punya dy per dx sama dengan 1 per a min x kuadrat. Kemudian kita mau menghilangkan si a ini, konstanta sembarang a. Caranya adalah kita kembali ke persamaan semula. Kita cari si a ini apa? Ya, dari persamaan ini kita bisa dapatkan pindah ruas a per x sama dengan y min x sama dengan a per x, ya, atau a per x sama dengan y min x. Dari mana ini? Dari persamaan semula ini. Yes, ya, a per x sama dengan y min x, sehingga si a itu sama dengan kali silang kita dapatkan a itu sama dengan x dikali y min x. Ya, a itu sama dengan x dikali y min x. Sehingga si a ini kita masukkan ke persamaan diferensial yang udah kita punya. Ya, si a ini kita masukin ke persamaan diferensial yang kita punya, sehingga kita dapat persamaan yang baru, dy per dx sama dengan 1 min x dikali y min x per x kuadrat. Ini adalah a, ya, pengganti si a. A-nya kan ini tadi ya. Sehingga sederhananya kita dapatkan bahwa kita dapatkan persamaan diferensial dy per dx sama dengan 2x min y per x. Ini adalah persamaan diferensial yang terbentuk dari sini tadi. Jadi y sama dengan x plus a per x. Dengan cara kita mencari turunan variabel terikat terhadap bebas, turunan y terhadap x, kita dapatkan persamaan diferensial adalah ini. Nah, ini disebut persamaan diferensial apa? Eksplisit atau implisit? Yang Ibu puter-puter ini, yang Ibu tunjuk ini. Eksplisit atau implisit? Implisit, Kenapa implisit? karena jelas, Bu. Kalau yang jelas eksplisit apa implisit? Eksplisit, Bu. Eksplisit, ya. Kalau yang jelas itu eksplisit. Kalau implisit itu yang tersirat, ya, implisit. Kalau eksplisit kan terekspos, X, ya. Kalau implisit itu yang tersembunyi, ya enggak? Kan kayak apa, konotasi itu kayak eksternal, internal gitu ya, eksternal, eksplisit ya, eksploitasi, yang tereksploitasi, yang kelihatan ya. Jadi ini yang eksplisit. Kenapa? Karena jelas bentuknya. Apa turunan fungsinya? 2x min y per x. Nah, betul nggak? Sehingga kalau kita disuruh mencari asalnya, fungsi asalnya, maka nanti dengan trik-trik tertentu bisa kita cari, oh turunan asalnya. Jadi kalau kita punya persamaan diferensial ya, nah ini perhatikan nih, ini konsep juga. Kalau kita punya persamaan diferensial, nanti kita harus mencari fungsi asalnya yang turunannya ada di sini. Fungsi asalnya apa? Ini yang tadi kita bentuk. Nah, jadi dari sini nanti yang akan kita pelajari dalam 2-3 pertemuan ke depan adalah diketahui bentuk turunannya, ditanya ininya. Penyelesaian dari persamaan diferensialnya. Nah, paham nggak? Ya. Jadi diketahui persamaan diferensialnya, dicari fungsi asalnya persamaan ininya. Iya, kalau dia begini, d per dx sama dengan sekian. Kalau dia begini, nah, kalau kita kalian x ke sini, oh ini salah ya, ini harusnya x-nya udah nggak ada lagi di sini ya. Harusnya x-nya udah nggak ada lagi di sini, udah dikali silang ke atas ya. Ini salah nih. Ya boleh kamu nanti, jangan sampai nanti kamu salah ya. Ini salah nih. Ya. Jadi x-nya ditarik ke atas. Nah ini implisit apa eksplisit nih? Implisit ya. Kenapa? Implisit. Karena nggak langsung ketahuan bentuk ininya, harus dikalikan dulu, dia kali ke bawah, dibagi dulu dengan x, baru ketahuan, oh ini toh bentuknya, ternyata turunannya 2x min y per x gitu kan ya.
Nah, ini adalah cerita bagaimana membuat persamaan diferensial. Nanti tugasmu bukan ini, tugasmu justru mencari ini nih. Fungsi asalnya kayak gimana? Begitu, ya. Jadi mencari penyelesaian persamaan diferensial itu adalah mencari fungsi asalnya ini loh. Gimana caranya? Itu, ya. Kalau mencari turunan kan memang sudah kita pelajarin sebelumnya. Nah, sekarang tugas kita mencari fungsi asalnya kalau diketahui turunannya. Tapi tadi celakannya tidak semuanya bentuknya eksplisit dan tidak semuanya bentuknya bisa langsung kita cari, kita integralkan. Tapi ada trik-trik tertentu kayak gini nih. Ini mau mencari fungsi Y-nya bisa nggak langsung kita integralkan? Yuk, bisa nggak? Bisa apa enggak? Ayo, nggak ada yang jawab. Bisa nggak langsung kita integralkan? Halo, bisa nggak kita langsung integralkan? Bagas Putra, mana Bagas Putra? Ya, Bu. Bagas, bisa nggak langsung kita integralkan, Bagas? Integral. Ini dulu dah Bu di kayak Diapain? apa Bu? Diapain? Bisa nggak langsung kita integralkan? Kalau mau cari, kalau kita tahu turunannya kan mau cari fungsi asalnya berarti kebalikannya kita integralin ya. Bisa nggak langsung kita kasih tanda integral di sini? Nah, bisa kayaknya Bu. Lupa integral mana. Kenapa nggak bisa? Bisa Bu, bisa. Oh bisa, ya oke. Yang lain? Mahendi, bisa nggak Mahendi? Halo Mahendi, bisa nggak? Mana Mahendi? Tidur ya? Yang lain udah pada tidur belum? Mana Mahendi? Halo? Abdan? Kok kayaknya pada menghilang ya? Abdan, bisa nggak diintegralin? Wah, gawat kamu ini ya. Nggak kedengeran atau suara saya nggak kedengeran atau menghilang atau gimana ini? Siapa yang bisa jawab? Bisa atau tidak diintegralkan? Nggak ada yang mau jawab? Bisa atau tidak diintegralkan? Halo? Masih connect apa enggak ini? Nggak ada yang jawab. Bisa diintegralkan atau tidak? Oke, sekali lagi saya tanya, bisa diintegralkan atau tidak? Nah, kita kembali ke Lintang aja. Lintang bisa diintegralin nggak Lintang? Kayaknya bisa, Bu. Kalau kita mau integralin berarti kan dx-nya kita pindah ke kanan ya. dy sama dengan 2x min y per x dx ya. Itu kita pasang tanda integral. Tapi di sini kan masih ada variabel y. Iya. Oh, nggak bisa berarti kalau dua variabel. Jadi tidak bisa diintegralkan ya. Tidak bisa diintegralkan secara langsung, tetapi harus ada metode tertentu untuk bisa menyelesaikan persamaan diferensial ini. Nah, itulah metode yang akan dipelajari. Oke. Sekarang dengan cara yang sama seperti tadi, misalnya kita punya persamaan Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX. Dengan cara yang sama seperti tadi, kita akan membuat persamaan diferensial
tetapi dengan cara menghilangkan dua konstanta sembarang ini A dan B. Nanti kamu lihat di sini, caranya adalah kita harus 2 kali menurunkan. Turunan pertama ini, kemudian turunan keduanya ini, kemudian kita masukkan, kemudian kita buat ya turunan pertamanya, jadi dy per dx sama dengan 2ax plus b. Ya, di mana A dan B ini kita ganti, A-nya adalah d kuadrat T per dx kuadrat, dan B-nya itu adalah, B-nya itu adalah, B-nya itu adalah apa nih? dy per dx dikurang 2ax, bukan Bu? Iya, B-nya itu adalah ini, sehingga kita masukkan lagi ke persamaan diferensialnya menjadi Y sama dengan setengah, ya, setengah D kuadrat T per dx kuadrat, itu yang A, dikalikan E kuadrat, ditambah B-nya itu adalah dy per dx dikurangi sekian. Sehingga yang terjadi adalah terbentuk persamaan diferensial orde berapa? 2. Orde 2. Nah, jadi dari 2 kasus tadi kita lihat, dari suatu fungsi yang mengandung satu konstanta sembarang, kita dapatkan persamaan diferensial biasa orde 1. Ini. Tapi dari satu persamaan yang mengandung 2 konstanta sembarang A dan B, kita mendapatkan persamaan diferensial biasa orde 2. Ya. Jadi itu cara mendapatkan persamaan diferensial. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana aplikasi dari persamaan diferensial itu sendiri? Sebetulnya kita sudah lama menggunakannya, cuman nggak sadar aja. Contoh misalnya kita punya kecepatan aja ya. Kecepatan itu kan kecepatan itu adalah perubahan jarak terhadap waktu ya. ds per dt sama dengan vt. Nah, jadi ds per dt sama dengan vt itu adalah persamaan diferensial. Ya, yang menunjukkan perubahan jarak terhadap waktu itu adalah kecepatan. Kemudian juga misalnya di sini pada hidrolika. Jadi kalian itu kan nanti belajar hidrolika ya. Hidrolika itu dasarnya mekanika fluida. Jadi semester ini mekanika fluida dulu, nanti semester ke depan ada mata kuliah hidrolika. Nah, di air itu banyak menggunakan persamaan diferensial. Misalnya untuk mengetahui berapa perubahan ketinggian air kalau ada aliran air seperti ini. Jadi misalkan di sini ada seperti bak penampungan, kemudian di sini ada bolong ya, keran air ya. Kalau keran air dibuka, kan tentunya ada debit air ya, ada kecepatan air terhadap waktu. Jadi volume air yang keluar terhadap waktu. Debit air, volume air yang keluar per detik ya. Itu bagaimana dengan perubahan ketinggian air? Perubahan ketinggian air itu dH per dt, perubahan ketinggian air terhadap waktu itu sama dengan minus konstanta dikali akar H. Nah, ini merupakan persamaan diferensial, karena kita tahu bagaimana dari persamaan itu kita punya hubungan antara perubahan ketinggian air terhadap debit air yang keluar. Nah, demikian juga dengan rumus percepatan ya, mv aksen sama dengan mg dikalikan dengan bv kuadrat. Jadi persamaan-persamaan diferensial itu sebetulnya secara tidak sadar sudah kita gunakan dalam rumus-rumus yang sehari-hari kita gunakan untuk menyelesaikan masalah di fisika misalnya. Ini kan di fisika ya waktu kalian belajar SMA ini ya. Waktu di SMA. Nah, nanti di bidang teknik sipil ini macam-macam. Ada kalau yang tentang air ini nanti di mata kuliah sumber daya air, di BKU sumber daya air. Kalau misalnya tentang kecepatan gitu ya secara umum, kemudian perubahan gaya dan sebagainya itu kaitan dengan struktur. Nah, jadi persamaan-persamaan diferensial ini sebetulnya sudah kita gunakan ya. Nah, sekarang tinggal kita kontribusi dari penyelesaiannya.
penyelesaiannya itu adalah mencari fungsi asalnya. Oh, kalau kita tahu perubahan kecepatan air itu adalah sama dengan debit airnya. Nah, berarti kita akan bisa mencari berapa ketinggiannya atau ketinggian air pada saat T-nya adalah 2 detik. Nah, berarti kita harus tahu dulu kan fungsi asal H terhadap T-nya apa. Nah, fungsi asal H ketinggian terhadap waktu itulah kita cari dengan mencari penyelesaian persamaan diferensial ini. Nah, kalau kita bicara mengenai penyelesaian dari persamaan diferensial, itu penyelesaian dari persamaan diferensial itu ada beberapa jenis ya. Contoh di sini persamaan penyelesaiannya juga ada yang eksplisit dan ada yang implisit. Solusi dari persamaan diferensial bentuknya eksplisit, yaitu solusi persamaan diferensial dengan fungsi yang mana variabel bebas dan tak bebasnya dapat dibedakan dengan jelas. Kayaknya contohnya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita punya bentuk turunan Y terhadap X di persamaan diferensial, maka mencari solusinya kita harus tahu bentuk fungsi Y terhadap X-nya itu apa, yang turunannya ada di persamaan itu kan. Jadi kita misalnya penyelesaiannya adalah Y sama dengan X kuadrat tambah 5X tambah 4. Ini disebut dengan penyelesaian eksplisit. Kenapa? Karena sudah jelas terpisah antara variabel terikat Y dengan variabel bebas. Tapi ada juga yang implisit, kalau dia masih bercampur, contohnya kayak gini, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Nah ini dua-duanya disebut secara implisit. Nah, sifat dari penyelesaian persamaan diferensial itu kita bagi menjadi 3. Ya. Ini penting harus kamu pahami ya, jangan tidur dulu ya. Jangan ngantuk dulu, harus paham dulu. Kamu lihat ya, misal kita punya persamaan diferensial dy per dx sama dengan 3y per x. Nah, sekarang kalau Ibu kamu kan udah nyatet nih, sekarang kamu catat dulu. Saya mau lihat, nanti saya mau tanya sama salah satu di antara kamu ya. Kamu catat dulu. dy per dx sama dengan 3y per x. Persamaan diferensial ini mempunyai penyelesaian umum y sama dengan cx pangkat 3. Oke, sekarang Ibu mau tanya. Kalau yang sudah oret-oret boleh. Ya, silakan. Izin menjawab, Bu. Itu pakai yang membentuk persamaan diferensial yang sebelumnya Ibu kasih tahu. Itu kan Y sama dengan C X pangkat 3, Bu. Nah, terus diturunin dulu. Bakal dapat 3 CX kuadrat, Bu. Nah, terus berarti kalau di otak-atik dari persamaan awal, yang Y sama dengan CX pangkat 3 itu berarti C sama dengan Y per X pangkat 3. Terus dimasukin ke persamaan dy dx tadi. Jadi hasilnya tuh dy dx atau y aksen sama dengan 3y per x. Karena pasti masukin 3y dikali x per x pangkat 3. Oke ya. Yang lain yang ngerti nggak? Yang lainnya jelas nggak? Saya coba pakai ini ya. Jelas, Bu. Jelas, oke. Yang lainnya gimana? Intinya apa Jelas, yang Bu. intinya dari yang dijelaskan Lintang tadi apa intinya? Intinya kenapa kita sebut bahwa itu adalah persamaannya, intinya apa? Kenapa Y sama dengan kenapa jadi gini? Kenapa Y kenapa Oke lah. Intinya kenapa tadi? Intinya adalah karena Y sama dengan CX pangkat 3 ini kalau diturunkan ya sama dengan ini setelah kita buang C-nya. Ya kan? Setelah kita buang C-nya, turunannya apa ini? Y sama dengan 3 CX kuadrat kan? Nah, Y sama dengan Y sama dengan 3 CX kuadrat.
Nah, ini nggak apa-apa ya, nggak sempurna itu. C-nya sama dengan apa nih? Ini sorry, dy per dx ya. dy per dx sama dengan 3cx kuadrat. Nah, dari persamaan awal kita punya C-nya itu sama dengan apa? Y per Y per X pangkat 3. Y per X pangkat 3. Nanti kita masukkan ke persamaan diferensialnya. dy per dx sama dengan dy per dx sama dengan 3 dikali 3 pakai titik aja ya kalinya ya, atau pakai bintang. 3 dikali Y per X pangkat 3. ya ini tadi apa Y ya? C sama A ya, ini Y ya. 3 dikali Y per apa? X pangkat 3 Dikali apa? dikali X pangkat 2. Dikali X pangkat 2. Sehingga kalau disederhanakan menjadi apa? Y per dx sama dengan 3 kali Y per X. Oke. Nah, jadi kenapa disebut solusinya? Karena turunan daripada Y ini ada di persamaan diferensial ini. Setelah si C-nya dihilangin, maka dia disebut sebagai penyelesaian. Itulah tadi yang Ibu bilang, mencari penyelesaian persamaan diferensial adalah mencari fungsi asal yang turunannya ada di persamaan diferensial ini. Nah, itu konsepnya. Konsep penyelesaian daripada persamaan diferensial adalah mencari fungsi asal yang turunannya ada di persamaan diferensial. Nah, sekarang sifat dari penyelesaian itu ada 3. Ada penyelesaian umum, di mana penyelesaian umum ini masih mengandung konstanta sembarang. Kenapa? Karena ternyata penyelesaian daripada persamaan diferensial ini sangat banyak, tak berhingga. Kalau kita ganti C-nya menjadi 1, penyelesaiannya bukan. Misalkan kita ganti C-nya jadi 1, Y sama dengan X pangkat 3. Nah, kamu nanti masukin. Kalau C-nya 1, benar nggak ini? Kalau C-nya 2, kalau C-nya 3, kalau C-nya 4, kalau C-nya 5, kalau C-nya 1000. Benar nggak turunannya ini? Nah, ternyata benar semua. Jadi, ini disebut sebagai penyelesaian umum kalau dia masih mengandung konstanta sembarang. Nah, kalau dia punya syarat batas, ya, kalau dia punya syarat batas, misalnya kita disuruh cari penyelesaian persamaan diferensial dengan diketahui syarat batas, maka yang kita dapatkan itu adalah penyelesaian khusus. Nah, atau particular solution. Ya. Kalau misalnya kita punya persamaan diferensial dy per dx sama dengan 3x kuadrat dengan syarat batas x0 sama dengan 4. Maka kalau diketahui syarat batas, dia konstanta sembarangnya udah hilang. Nah, kalau kamu tanya, Ibu, gimana cara nyelesain, nanti kita belajar. Yang penting kamu tahu dulu ada penyelesaian umum, ada penyelesaian khusus. Penyelesaian khusus itu tidak mengandung konstanta sembarang. Ya. Ada lagi satu yang disebut dengan penyelesaian singular. Penyelesaian singular itu adalah penyelesaian di luar solusi umum, di luar dari solusi khusus, tapi dia punya penyelesaian tertentu. Contoh misalnya persamaan diferensial Y aksen kuadrat ditambah X aksen sama dengan Y. Dia punya penyelesaian umum dan penyelesaian khusus, yaitu Y sama dengan CX ditambah C kuadrat. Tapi ternyata dia punya penyelesaian lain, yang cuma satu-satunya penyelesaian di luar dari bentuk umumnya ini, yaitu minus 1/4 X pangkat 2. Coba aja dicek, kalau ini masukin ke sini, benar nggak persamaannya? Nah, ini disebut dengan penyelesaian singular. Kamu cek kayak Ibu tadi buktiin bahwa dia adalah penyelesaian daripada ini. Masukin aja ke sini turunannya. Benar nggak persamaan ini? Kalau benar berarti dia adalah penyelesaian dari persamaan diferensial. Ya. Jadi itu tentang penyelesaian. Sekarang, nah, tentang bagaimana cara menyelesaikan persamaan diferensial. Cara menyelesaikan persamaan diferensial ada cara analitik, kualitatif, dan numerik. Ya, ada cara analitik yang kita pelajari adalah cara analitik. Nanti semester depan kamu ketemu mata kuliah analisis numerik.
Nah, semester depan, semester 4, kalau nggak berubah lagi kurikulumnya ya, kamu ketemu mata kuliah analisis numerik atau ANUM yang ngajar Ibu Ratna Dewi. Bu Ratna Dewi sama siapa ya? Salah satunya Bu Ratna Dewi. Itu belajar tentang analisis numerik, yaitu bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan matematik yang tidak bisa atau sulit diselesaikan secara analitik. Misalnya kalau kita bicara integral, kan kita pakai metode-metode parsial, ya, metode substitusi, itu namanya secara analitik. Kalau dengan metode itu nggak bisa, maka kita pendekatan dengan metode numerik. Dengan iterasi, dengan algoritma perhitungan yang tidak dengan rumus-rumus, tapi dengan pendekatan. Nah, metode analisis numerik inilah cikal bakal kita bisa buat program, baik dengan MATLAB maupun dengan apa, karena kita menggunakan hitungan hampiran, pendekatan. Jadi bukan mendapatkan, nah sebetulnya waktu kita belajar menghitung luas daerah di bawah kurva dengan pendekatan jumlah Riemann, nah itu salah satu namanya metode numerik. Kita melakukan pendekatan hampiran kan. Kalau kita mau sebenarnya kan pakai rumus integral tuh. Tapi kita bisa melakukan dengan jumlah Riemann dengan kita cari limitnya. Nah, itu namanya secara numerik. Jadi hasil yang didapat pun bukan hasil sebenarnya, tetapi hasil pendekatan. Ya, makanya waktu kita ngerjain yang pakai jumlah Riemann itu kan ada yang kurang dari sebenarnya, ada yang lebih gitu kan. Nah, jadi kita pendekatan. Nah, yang kita pelajari di sini adalah metode analitik. Nah, sedikit lagi ya, karena Ibu mau ngasih oleh-oleh soal nih. Ya, kamu harus Ibu kasih tahu dulu gimana cara menyelesaikan, masih ada 20 sampai slide 24, tapi dengan beberapa contoh aja Ibu harap udah bisa ya. Bagaimana cara menyelesaikan persamaan diferensial? Nah, mencari persamaan diferensial, contohnya persamaannya dy per dx sama dengan x pangkat 3. Berarti kita kan harus mencari solusinya, mencari fungsi yang turunannya ada di sini. Ini termasuk persamaan diferensial eksplisit, karena jelas bentuk turunannya adalah x pangkat 3. Gimana nyari fungsi asalnya? Ya dengan mudah aja bisa kita integralkan. Kita ubah dulu, dy sama dengan x pangkat 3 dx, kemudian kita integralkan kedua ruasnya, integral dy, integral x pangkat 3 dx, karena sudah integral pada masing-masing variabelnya, berarti integral daripada dy adalah y, ini adalah seperempat x pangkat 4 plus c. Nah, sehingga penyelesaian daripada persamaan diferensial dy per dx sama dengan x pangkat 3, itu adalah y sama dengan seperempat x pangkat 4 plus c. Kalau membuktikan lagi silakan kayak tadi, buktikan bahwa ini adalah penyelesaian dari sini. Kayak yang seperti yang dibahas tadi ya, ada lintang jawab tadi. Buktikan lagi aja, masukin lagi ke sini. C-nya ubah lagi. Begitu. Ya. Nah, itu kalau dia, jadi tujuan untuk metode yang pertama itu dengan integral langsung adalah bagaimana kita mengubah persamaan diferensial implisit menjadi eksplisit. Contoh lagi ini, y aksen sama dengan 1 plus, nah, ini kan sudah eksplisit ya. Kalau sudah eksplisit ya udah tinggal kita satukan y dengan dy, x dengan dx. Sudah ketemu y, ini kan dy per dx sama dengan 1 plus x dan seterusnya, pisahkan antara y dengan dy, integralkan, dapat solusinya. Demikian juga ini contoh-contoh nih, Ibu kasih contoh beberapa, pisahkan variabelnya y dengan dy, x dengan dx, integralkan, dapat solusinya. Intinya gitu. Nah, oleh-olehnya di rumah nanti ada 2 soal nih. Nah, D dengan E ini. D dengan E itu kerjakan. Alif sama Rizal ya, tolong buat grup kelas ya yang ada ibunya. Pisahkan antara A dengan B. Baik, Bu. Di grup ya, di WA. Buat grup persamaan diferensial. Nanti juga kita masukin dosen lain kalau memang sudah waktunya beliau-beliau ngajar. Ini sementara Ibu dulu. Kenapa? Karena nanti setelah buat WA itu, nanti boleh yang paling cepat tolong diupload ini
nyelesain 2 soal ini. Kalau udah ada yang upload, yang lain nggak usah upload lagi. Jadi yang Ibu nilai adalah orang pertama yang mengupload jawabannya. Ya, orang pertama yang mengupload jawabannya dari sini. Nah, nanti kalau semakin banyak ngupload ya di kelas aktif, ya nggak usah ikut evaluasi di pertemuan terakhir. Jadi tolong dibuatkan grupnya, yang paling duluan mengupload ini jawabannya itu yang Ibu terima. Yang lain kalau udah 1 orang aja, yang lain nggak usah ngupload lagi. Ya. Di samping itu juga ada, ya ini aja dulu. Ya, itu sementara untuk pemanasan ya di pertemuan pertama ini, mudah-mudahan sudah cukup terpanasi ya kamu ya. Dengan ini, atau sampai sini ada yang mau tanya dulu, boleh dilihat tadi yang sudah Ibu share ya, apa namanya, contohnya, boleh kamu, apa tuh namanya, kalau ada yang nggak ngerti boleh tanya. Oke, ada yang mau tanya dulu nggak? Ada yang mau tanya dulu? Atau sudah paham, atau bingung, atau gimana? Dibaca lagi aja ya, bahannya dibaca lagi. Saya kasih bahan juga nih yang versi Word ya. Cuma sebenarnya masih mau Ibu periksa juga ini. Masih ada yang mungkin ada salah ya, itu nanti aja lah. Yang penting soalnya tadi 2 tadi ya. Sama nah, kemudian ya, bentuk kelompok boleh dari sekarang ya. Ya, kamu bentuk kelompok ya, Rizal sama Alif, coba dikoordinir ya temennya. Kamu kan ada orang, jadi kelas A dan kelas B, bisa aja satu kelompok itu orang 5 lah. Kalau memang susah untuk mengkelopkan jadi 5, ya mungkin beberapa kelompok lebih boleh. Satu kelompok itu orang 5, ya. Orang 5 nanti apa namanya, orang 5 nanti untuk menyelesaikan soal-soal yang sudah Ibu buat. Nah, jadi boleh dari sekarang, apa? Karena soalnya lumayan banyak, jadi dicicil nanti ngerjainnya. Ya, dicicil ngerjainnya. Nah, jadi seperti ini. Ini Ibu share ke, nah ini ya. Nanti ini untuk soalnya, soal 1 sampai, soal ini udah bisa diselesaikan nih dengan cara yang tadi Ibu kasih tahu. Ya, soal ini ya tadi yang 2 aja dulu lah, nanti ini minggu depan lagi. Nah, tapi nanti gunanya kelompok itu adalah untuk menyelesaikan soal-soal yang Ibu kasih ini. Jadi ada banyak soal di sini. Nah, tugas kelompok itu harus bisa menyelesaikan semuanya dan dipresentasikan. Presentasinya itu ya 1 orang menjelaskan cukup 2 soal dari masing-masing bagian. Nanti Ibu kasih ininya, apa namanya, soal-soal pada masing-masing kelompok ya. Kalau kita tulis ini adalah bagian 1 ya, slide 2, slide 3 gitu kan, nanti misalnya kelompok 1 kerjakan soal slide 2 nomor 2, nomor 3, slide 3 nomor 4, misalnya slide 4 nomor berapa ya. Nah, ini dicicil dari sekarang ya, Ibu share juga nanti ke ketua kelas juga di e-learning, kalau e-learning udah bisa diakses. Kalau udah bisa sih udah bisa diakses, cuman absen aja tadi yang belum bisa ya. Kalau diakses kan udah bisa. Oke, begitu. Jadi tugasnya bikin WA grup ya, karena mau mengupload jawaban tadi. Kemudian yang kedua bikin kelompok. 1 kelompok itu orang 5. Kalau misalnya apa namanya? Misalnya nih kelas B Bukit ada orang 31 ya, berarti 1 kelompoknya ada orang 23, berarti nanti ada yang 6 orang gitu kan. Benar ya. Berarti kan ada 4 kelompok ya. Orang 5 berarti nanti ada yang 6 orang gitu ya. Kalau nambah 1 ya nggak apa-apa untuk menggenapkan jumlah mahasiswanya. Ya begitu ya, Alif, Rizal udah jelas ya tugasnya? Baik, Bu. Jelas, Bu.
Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain nggak? Nah, kalau nggak ada silahkan dipelajari lagi ya supaya lebih jelas apa yang Ibu sampaikan tadi. Kalau ada pertanyaan boleh disimpan dulu, nanti ditanyakan minggu depan. Kalau tidak ada lagi, Ibu cukupkan sampai sekian ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Jadi kalau memang reklamtas jam 8, Ibu jam 10.30 seterusnya ya, Alif sama Rizal ya. Kecuali nanti untuk dosen yang selanjutnya, entah ada perubahan, entah tidak, nanti dikonfirmasi lagi. Oke, gitu aja dari Ibu ya. Sampai minggu depan ya. Sekali lagi ada yang mau ditanyain atau enggak? Tidak ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, sampai di sini dulu. Ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.